Halo, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang benar-benar luar biasa. Surat ke-85, Al-Buruj, atau Keputusan Pengadilan Semesta. Ya, Anda nggak salah dengar kok. Kita bakal melihat surat ini ibarat sebuah pengadilan kosmik absolut, di mana nggak ada satu detail pun yang terlewat. Kalau Anda suka melihat kejelasan dan penasaran gimana sih alam semesta ini punya sistem keadilan yang mutlak, nah Anda pasti bakal suka banget sama pembahasan kita kali ini. Jujur aja deh, pernah nggak sih Anda nonton berita atau sekedar ngelihat sekeliling, terus mikir, kok hidup ini nggak adil banget ya? Kadang orang yang ngelakuin kejahatan terburuk bisa lolos gitu aja, sementara orang baik malah menderita. Pertanyaan soal keadilan ini udah menghantui kita selama berabad-abad kan? Nah, surat Al-Buruj ini hadir persis untuk menjawab rasa frustrasi itu. Surat ini meyakinkan kita bahwa keadilan mutlak itu benar-benar ada, dan prosesnya lagi berjalan saat ini juga. Oke, mari kita mulai. Pembahasan kita kali ini bakal disusun persis kayak sebuah persidangan hukum yang menegangkan. Mulai dari pengadilan semesta dan para saksinya, terus kita masuk ke tragedi Ashabul Ukhdud, lanjut ke vonis keputusannya, melihat siapa hakim mutlak dan maha penyayang di balik ini semua, dan terakhir, catatan akhirnya. Kita masuk ke bagian pertama, pengadilan semesta dan saksi. Waktunya mempersiapkan panggung alam semesta. Anda tahu kan, setiap pengadilan yang sah dan kredibel itu pasti butuh saksi demi transparansi mutlak. Nah, mari kita lihat judul surat ini. Al-Buruj itu secara harfiah berarti gugusan bintang atau langit berbintang. Kenapa coba persidangan ini dibuka dengan nyebutin bintang-bintang? Karena skala alam semesta itu sendiri adalah bukti pertamanya. Keteraturan bintang-bintang di angkasa itu kayak saksi bisu betapa berkuasanya sang hakim. Alam semesta yang luar biasa luas ini bisa dibilang adalah dinding ruang sidang kita. Kalau kita perhatikan, elemen fisik di alam semesta ini sejalan banget loh sama makna spiritualnya. Allah bersumpah demi langit berbintang sebagai saksi kosmik. Terus demi hari yang dijanjikan, yang gak lain adalah hari kiamat, hari di mana keputusan final dijatuhkan. Terus ada yang menyaksikan, yaitu para malaikat, dan yang disaksikan, yaitu kita, umat manusia yang lagi diadili. Poin pentingnya di sini, pengadilan ini tuh gak terjadi di ruang hampa. Seluruh semesta dan para malaikat benar-benar lagi nonton. Gak ada satupun kebaikan atau kejahatan sekecil apapun yang bisa disembunyikan. Lanjut ke bagian kedua, tragedi Ashabul Ukhdud. Ini dia barang bukti utama dari sebuah kezaliman sistemik. Coba dengerin baik-baik kesaksian mengerikan dari masa lalu ini. Binasalah orang-orang yang membuat parit berapi ketika mereka duduk di tepinya, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Peristiwa ini terjadi di Najran. Bayangin aja kekejamannya. Ada seorang penguasa tiran yang nyuruh pasukannya gali parit, diisi sama api yang berkobar-kobar, terus melempar pria, wanita, bahkan anak-anak ke dalamnya. Dan tebak, tiran itu cuma duduk santai di tepi parit, nonton orang-orang terbakar hidup-hidup. Nah, poin krusialnya adalah, mari kita bedah anatomi kejahatan rasial masa lalu ini. Ada 3 elemen di sini. Pertama, si pembuat parit. Ingat, ini bukan kejahatan acak, ini adalah kezaliman sistematis yang direncanakan sama sistem yang berkuasa. Kedua, api yang menyala sebagai alat siksaan yang super brutal. Dan ketiga, motifnya. Mereka disiksa bukan karena memberontak loh, melainkan murni karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa. Ini jadi pengingat keras buat kita, jangan pernah ngerasa lemah kalau Anda jadi korban kezaliman karena mempertahankan kebenaran. Jaksa semesta udah nyatet semuanya. Masuk ke bagian ketiga, vonis untuk pelaku zalim dan korban. Sebuah keputusan yang sama sekali nggak tergoyahkan. Dan di tahap inilah keadilan mutlak benar-benar bekerja. Buat para pelaku zalim, kejahatan mereka ngebakar orang beriman itu dapat vonis yang bisa dibilang sangat setimpal, azab neraka jahanam yang juga membakar. Sebaliknya, buat para korban yang tetap teguh megang iman mereka meski nyawa taruhannya, vonis mereka adalah surga. Kalau di pengadilan dunia putusan kadang bisa diakali atau dibeli, di pengadilan kosmik ini, keadilan ditegakkan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan ini mengilustrasikan sebuah konsep yang luar biasa banget lewat frasa kemenangan yang besar. Kalau dipikir-pikir pakai logika dunia, para korban yang terbakar itu kan kelihatannya kayak pihak yang kalah ya. Mereka mati dengan cara yang tragis. Tapi, pengadilan semesta itu mendefinisikan ulang makna kemenangan. Bertahan hidup dengan menggadaikan keimanan itu bukan kemenangan. Mempertahankan integritas Anda, walaupun harus kehilangan segalanya di dunia ini, itulah kemenangan yang besar. Karena itu menjamin hidup abadi di syurga, dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Lanjut ke bagian keempat, hakim mutlak dan maha penyayang, melihat keseimbangan dari kuasa ilahi. Sungguh, azab Tuhanmu benar-benar keras. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah pernyataan otoritas mutlak.
Hakim kosmik kita ini nggak cuma ngetok palu dan bacain kertas putusan. Beliau itu punya kekuatan yang real, absolut, dan nggak ada tandingannya buat ngeeksekusi hukuman paling keras untuk para tiran dan penindas. Nggak peduli seberapa kuat militer mereka, koneksi politik atau kekayaan di bumi, sama sekali nggak ada yang bisa ngelindungin dari azab ini. Tapi, coba perhatikan ini. Persis setelah ancaman yang super keras tadi, Allah langsung menyatakan, dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Wah, inilah keseimbangan luar biasa dari sang hakim ilahi. Bahkan buat pelaku kejahatan terberat sekalipun, selama mereka masih bernapas, pintu pemaafan itu terbuka lebar banget kalau mereka mau benar-benar bertobat. Hakim kita memang tegas terhadap kezaliman, tapi sekaligus penuh cinta dan kasih sayang buat siapapun yang mau balik ke jalan yang benar. Nah, apa yang bikin sang hakim punya otoritas mutlak kayak gitu? Jawabannya ada pada penciptaan. Beliaulah yang berkuasa penuh memulai penciptaan itu dari ketiadaan, dan dia juga yang berkuasa penuh ngulangin penciptaan itu, atau membangkitkan umat manusia setelah mati. Jadi kalau ada tiran yang mikir mereka bisa lolos dari hukum dengan cara mati, mereka salah besar. Sang hakim memegang kendali fisik penuh atas hidup dan mati, jadi dia bisa ngebangkitin siapa aja untuk disidang. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, catatan akhir di Lauh Mahfudz, dokumen induk yang sama sekali nggak bisa diubah. Anda harus tahu, semua hukum dan keputusan semesta ini didokumentasikan lewat Al-Quran yang mulia, dan tersimpan dengan sangat sempurna di Lauh Mahfuz atau lembaran yang terpelihara. Gini ya, kalau di pengadilan duniawi, dokumen kan bisa aja dipalsuin, arsip dibakar, atau hukum direvisi lewat lobi kekuasaan. Tapi di sini, nggak bisa. Dokumen induk kosmik ini tersegel rapet, sama sekali nggak terjangkau sama manipulasi manusia. Ketetapan Allah itu absolut dan final, nggak bisa dibanding. Jadi, dari semua realitas kosmik raksasa ini, apa sih maknanya buat kita di kehidupan sehari-hari? Mari kita terapkan dalam 5 langkah praktis. Pertama, yakinin 100% kalau keadilan mutlak itu pasti terjadi. Kedua, hati-hati sama kekuasaan Anda. Jangan pernah jadi penindas, sekecil apapun skalanya. Ketiga, kalau Anda lagi dizolimi saat ini, bersabarlah, kemenangan sejati lagi disiapin buat Anda. Keempat, kalau pernah berbuat salah, buruan tobat mumpung masih ada waktu. Dan kelima, pegang teguh iman dan terus berbanyak amal soleh, karena itulah tiket utama Anda menuju kemenangan yang besar. Nah, kita udah ngeliat panggung persidangannya, dengar bukti sejarah yang bikin merinding, dan paham kalau hakim kita itu maha kuasa sekaligus maha penyayang. Catatan akhirnya pun udah tersegel dan nggak bisa diganggu-gugat. Surat Al-Buruj ini kan nggak diturunkan cuma buat cerita sejarah masa lalu, tapi buat ngebangunin kesadaran kita di masa kini. Jadi, pertanyaan besar yang ditinggalkan buat kita semua hari ini sangatlah jelas. Mengingat vonis akhir kehidupan udah ditetapkan, di sisi ruang sidang manakah Anda akan berdiri? Terima kasih ya udah ikut menyelami keajaiban pengadilan semesta ini bareng saya. Silahkan direnungkan dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.